lagi bersama Sut Sarung oleh TV. Oke, jadi hari ini kita sudah ada di Pantai Sanur. Semesta menunjukkan kemuliaan dan keindahannya di Pantai Sanur. Sebentar lagi kita akan berjalan-jalan dan intip sebentar lagi akan kita menuju ke rumah Pak Wayan Merte yang disebut sebagai Yan Merte Sanur. Jadi sebentar lagi kita akan beranjak taman di rumah Pak Yan Merte Sanur untuk mengintip kendang. Kita akan duet dan juga kita akan learning, kita akan belajar di sana juga untuk semua teman-teman di rumah agar bisa nikmati, enjoy. Sebentar lagi kita akan rumah Pak Yan Merte yang beliau ini adalah salah satu guru juga, guru yang ada di Denpasar ini yang sudah dikenal Pak Yan Merte Sanur. Jadi bagaimana motif-motif ornamen-ornamen bulan kenangannya, sebentar lagi kita akan intip menuju ke rumah Pak Yan Merte. Berangkat. Time. I don't wanna say that everything will be fine. I don't wanna feel your tears on my skin. I'm a coward, baby, don't let me in. Part-time lover, how we suffer now. Teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Wayan Merte Sanur. Beliau ini sudah sangat terkenal di dalam bidang seni, apalagi dalam musik instrumen Bali yang khususnya adalah kendang. Jadi beliau ini sudah menjadi guru Denpasar. Jadi kita sekarang akan belajar pola dasar dari kekendangan Bali pada umumnya. Begitu teman-teman. Sebentar lagi kita akan mengikuti apa dari pola-pola, bentuk pola dasar yang beliau berikan. Silakan Pak Wayan. Ya. Ini pola dasar untuk bermain kendang. Pada intinya kita harus mengenal suara yang apa namanya yang dihasilkan. Misalnya itu plak. Itu. Ya. Nah, terus apa sebabnya bukan sebab ya. Harus kita mengenal suara yang ditampilkan karena kita merasakan permainan. Misalnya seperti ini. Ada yang posisinya kita harus jadi mengenal sedikit hambar dia Pak ya, ya. Harus tekan. Makanya, kita harus mengenal ini polanya dulu. Ya. Masalah letak, ada yang di atas, di bawah itu tidak kalau tiang tidak begitu mempersalahkan. Yang penting selah. Yang penting selah ya. Nah, kata orang tua kita dulu kan ya, nyelah ya betul. Jadi nyelah itu sama dengan penempatan gitu dong. Penempatan. Ya. Ada yang mohon maaf. Ya. Ada yang di sini tempatnya. Ada yang di sini ya. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Ada yang di sini. Tapi Ya. kalau tiang tidak bisa di sini. Ya. Tapi banyak teman-teman yang Di sini. ada. Ya. Bisa memainkan kendang di sisi keplaknya di sini. Betul. Nah, ada yang juga di sini. Di sini ya. Ada juga di sini. Mm-mm. Yang mana yang tepat? Semua tepat. Mm. Tergantung yang saya bilang tadi. Nyelah. Inilah. Itu teman-teman, yang penting nyelah. Jadi masalah posisi tidak menjadi masalah. Yang penting suara yang dihasilkan itu adalah maksimal. Ya. Yang
penting warna suara yang dihasilkan adalah maksimal. Nah, seperti itu. Ya. Coba hari ini. Agak anu ya. Iya, nggih. Coba ke di atas. Agak gitu Lain ya, ya. lain ya. Karena memang ini masalah kebiasaan juga Pak Yan ya. Ya. Nah, begitu kalau saya sih di sini Pak. Ya, sekarang masalah kebiasaan teman-teman aja dulu. Ya, itu Oke. kalau masalah posisi tidak begitu bermasalah. Itu masalah, nggih. Yang penting suara yang Dihasilkan. Betul. dengan teknik baik yang di posisi tangan di Nggih. atas, di tengah, Di tengah dan juga di bawah. itu masalah belum ke pola dasar, Belum ke pola dasar. itu masih warna suara. Warna suara. Ya. Ya, itu cung. Cung. Nah, cung. Ada ini harus memang begini posisinya. Iya, iya, memang harus. Tidak Tangannya boleh. begini ya Pak. Ya, Ya, ya. harus. Ah, Memang harus begini posisinya. iya. Ah, Ini yang tidak bisa diganggu gugat. Diganggu gugat, ya, betul, Pak, ya. Di posisi ini. Kalau cedetan, ah. ada yang posisi tangannya gini ada juga. Ada juga ya. Berarti dia pakai jari-jari saja Pak ya. Ada jari-jari. Ini jari-jarinya itu untuk penang yang ukuran kecil ya. Kecil, misalnya, iya. Parjan, Parjan, Playgon. Playgon. Nggih. Kalau ada yang posisi di sini, Ada posisi di sini ya. itu pun tergantung pengambilan posisi tangannya juga. Oh, iya. Ada gitu suaranya kan iya. timbul. Ya. Agak apa namanya? Hambar. Hambar. Hambar ya. Ini Betul Pak ya. ada juga gitu. Iya, iya. Kalau maaf, Mm-mm. kalau kendang gaya Bali Utara, Bali Utara, Buleleng, Bulelengan kita posisinya harus gini. harus gini ya. Nah, Harus begini. Ah. Ah. coba jangan di sanggar, Lid. Betul. Coba ubah posisi tangannya. Tangan. Itu ya. Yang gini Ya. apa yang gini? Ah. Enaknya yang mana? Pasti yang ini Tapi semua terpakai ini. terpakai ya. Oh iya iya betul. Jadi kalau ini gaya kendang belelengan itu harus tak semua tangan, telapak tangan berada di posisi tengah-tengah ini teman-teman. Tidak begini. Jadi begini. Itu pun tergantung dengan kebiasaan juga kan. Kebiasaan. Tapi kalau untuk kebiaran, misalnya kebiaran pokoknya yang berbau kebiar, Biar lebih baik posisi tangan wadonnya itu di sini. Ding Iya. Gitu Iya. dia. Ini agak anu dia agak kecil Suaranya. Powernya kurang Iya. agak Iya betul. Itu dia. Ada gininya dikit. Oh iya betul sekali teman-teman. Ah. Ini yang di sini Iya jadi kurang. nembak dia Iya kan. betul sekali. Lain teman-teman warna suara. Tiga. Begitu ya. Ya, tapi untuk kendang yang kayak apa namanya? Kayak badung kan yang karena ada orang tua dulu itu kan Iya. semua jenis kendang yang apa namanya produksi badung Di Badung di Bali Selatan. memang powernya agak Lebih keras. Oh iya. dibanding dengan Di Bali di Utara. Utara. Oh iya. Itu pun kita bisa apa namanya Pilah-pilah ya. memilah Pilah-pilah style. Iya. Kan ininya juga apa nama metode permainannya juga bisa Pilah-pilah juga. dipilah-pilah mau yang mau power Iya, tinggal pilih jadi tinggal pilih saja yang mana style yang akan kita inginkan.
Jadi ada kayak Bali Utara dan ada Bali Selatan. Ketika kita bermain style di Bali Selatan itu metodenya, polanya dia powernya lebih keras, Pak. Ya, keras. Kalau di Bali Utara justru lebih low dia, tapi dia pembawaannya lebih ngebas. Ngebas ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Biar ya. Nah, gitu. Mungkin begitu, Pak ya? Kurang lebih ya. Ya. Itu pun mohon maaf, Mm-mm. ini berdasarkan pengalaman yang Pengalaman kalian sebagai seorang pemain. pemainnya, betul Pemain. sekali. Ya. Bukan apa namanya argumen seperti itu tidak. Iya, Ini iya. berdasarkan saya main loh. Pengalaman. Pengalaman. Jadi pengalaman selama Pak Ian mendalami kenang ini itu melalui pengalamannya, bukan melalui argumennya, teman-teman. Bisa langsung dicoba nanti di rumah. Apa lebih berpower atau tidak? Ketika semua tangan ini ada di wangkes ya Pak ya, ada di permukaan kenang, itu akan berbeda warna suaranya dengan yang dihasilkan dengan tangan yang setengah ada di bibir dari lingkar kenang ini. Ya. Begitu. Nah, itu kembali saya katakan ini berdasarkan pengalaman kan. Pengalaman. Pengalaman. Mohon maaf apabila penyampaian ini memang ada yang gini kan, memang ada kan. Oh ya. Tapi ini adalah pengalaman yang sebagai orang pemain. Dulu tahun 86 kalau nggak salah, 1986 waktu Banjar Tiang Riking ya. Iya, di Banjar Taman Sanur. Bikin seko anak-anak terus make kenang pada waktu itu karya kenang dari Bapo Cikung. Oh, iya. Cikung yang di yang kapas itu kan. Nggih. Itu tahun 86 itu Pak Man. Pak ya? Ya 86 ya. 86 begitu. Di sini kan orang tua penggisir tiang di Banjar. Yang kini modelnya saya cocok bang kenang kini ini melalui ke beleleng gitu, udah gitu. Iya. Maka dia kok, udah waktu itu satu pasangnya berapa ya, tendang cedut sarang cedut dan itu diameternya bukan kayak sekarang 33, 32. Sekarang kan besar ya Pak ya, diameternya 32, 33. Kalau ini kalau nggak salah ini diameter 30. 30. Ya. Pada saat itu kenang kalau nggak salah Bintaran kalau nggak salah itu diameternya 29 kecil berarti lebih kecil dari ini ya. Karena waktu itu Pak Yan kan berang ngecenik kan. Nah di sana datang kendang itu Pak Yan main, sekedar main aja dulu, mainnya kok tidak terasa terkanya kayak kenang yang karya Pak Jegong ya. Oh begitu. Jadi ada historinya tersendiri. Makanya kalau kenang leleng itu power yang kita mainkan itu tidak begitu. Ya, tidak begitu keras jadinya ya. Ya, betul. Untuk untuk satu barungan untuk komplit untuk orkestra gong kebiar itu kalau pakai kendang belengan jadi bagaimana ya? Jadi lebih mengangkat lagi ya volumenya ya. Mengangkat ngebas dia. Artinya power yang tidak begitu habis. Powernya tidak begitu habis, tapi dengan warna suara yang ngebas. Oh iya. Jadi. Terus kan saya memainkan kendang, artinya karya siapa? Maaf saya tidak tahu siapa yang buat di Bali di Utara itu. Karena pada saya hanya tahu kendang beleng itu yang buat. Nggak tahu begitu. Jadi begini kesimpulannya teman-teman. Jadi ketika kita memain kendang, membawakan kendang Bali Utara, kendang belelengan, jadi tenaga atau power yang kita keluarkan tidak begitu banyak.
tetapi warna suara dari kendang yang dihasilkan itu adalah ngebas. Jadi besar volumenya, Ya, rengnya. istilah di Bali itu rengnya begitu. Tapi kalau kendangnya suaranya memang segitu. Besar. Kalau boleh ada alat apa namanya deteksi nada itu, Deteksi nada. mungkin saja kendang itu bernada dia. Oh ya. Baru kemungkinan kan, Baru kemungkinan, iya, iya. kalau ada pengetes yang kayak saya sekarang Iya. ton itu kan. Don, ya. Mungkin aja bernada kendang itu. Ya. Iya, betul. Mungkin aja seperti itu. Mungkin zaman maaf dulu ini, ya. Ini perlu, memang menarik sekali ini teman-teman. Memang menarik sekali. Banyak sekali ada hal-hal yang masih kita perlu pelajari tentang ini. Baru hanya satu instrumen ini, tapi kayaknya luar biasa ini tentang satu instrumen ini. Banyak varian, istilahnya banyak varian. Itu entah di Bali Utara atau Bali Selatan. Ini baru di Bali Utara aja yang tadi bahas sudah banyak sekali. Banyak sekali yang ada misteri yang ada di dalamnya, teman-teman. Ya. Untuk selanjutnya, ya, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tidak berkenan kan. Iya. Nah, ini cuma tapi ini pengalaman. perlu pengalaman. Iya, betul Pengalaman. sekali. Ya. Ya, kembali ke pola dasar. Pola dasar. Pola Ya. dasar. Ada yang ada pola dasarnya mulai dengan pola kiri kan. Pola kiri. Bukan tidak mancung dulu. Tidak mancung ya? Nah, tidak mancung, Ya. cuma cukup disentuh-sentuh Ya, aja. disentuh-sentuh. Iya. Bukan cungnya belum muncul Belum ya. muncul. Ya. Kalau dikasih cung, Mm-mm. posisi kepelaannya Kepelaannya bisa berubah. bisa berubah ya. Itu dia. Juga itu pun pola permainan sistem pola ke kiri tadi itu yang tidak pakai cung itu cuma 2 motif aja, 2 pola aja. 2 pola itu ya. Kalau lari ke pola cung, nah ada penambahan Oh iya. karena setelah kada orang tua dulu setelah ke cung itu mungkin ada jembatan Untuk menuju ke cung. cung. Iya. Berarti itu cungnya ya. Ya, itu pola cung. Kalau nambah ke pola cedetan, tadi bertambah juga Pola jembatannya di sini. jembatan di sini untuk pola cedetan. Ya, seperti apa itu, Bang? Nah, itu dia. Iya. Tapi metode kepelaannya apa namanya permainan kirinya tetap dia seperti itu. Tetap dia ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu kebiasaan yang saya mau bilang pada anak-anak. Anak-anak
segitiga. Segitiga. Kadang-kadang nah kasar bang orang Nggih. kena cedet Nggih. otaknya lagi cedet ini Nggih. kalau limo singkat-kan. Iya, nah. Kembali ke pola dasar. Ya. Pola dasar, Mm-mm. polanya mungkin Yang tadi kan pada pola plak. ini perlu Penyesuaian. pengisian antara segitiganya. Segitiga nggih. Yang berani bilang segitiga karena program dulu Program dulu ya. baru dimainkan dia. Mainkan, iya betul. Misalnya contoh kasarnya untuk didaknya Ya. pak tepak cilulung itu kan baru di mulut aja Mulut. tuh cara Ya. Ah, kalau mulutnya gini tangannya otomatis harus bisa harus seperti bisa mulut. ya ini cara belajar otodidak yang Paling cepat. paling Akurat ya? akurat karena di kerawitan Ya. kita kan mendengar gitu Ya, bukan mendengar. melihatnya nah. Bukan Kalau melihat. istilahnya maaf dalam bahasa akademis ya tidak Ya. begitu paham Ah. tapi untuk bahasa orang itu akan mendengar permainan. Permainan, ya Ah. betul sekali. Kalau dilihat mungkin orangnya dilihat. Mungkin orangnya dilihat. Ya, Ya. kan, Yang kalau ini tadi akan kan mendengar. dilihat tuh Ya. agam kanan, agam kiri dan sebagainya. Jadi ada unsur musikal. Ya. Unsur musikalnya yang didengar itu adalah ketika instrumen berbunyi. Jadi ini kan bunyi-bunyian. Sama halnya dengan kendang. Kendang itu adalah fungsinya sebagai pemurba irama. Kalau tidak salah, fungsi kendang itu adalah sebagai pemurba irama. Jadi yang terpenting itu adalah warna suara yang dihasilkan oleh pukulan itu sendiri. Gitu. Ya, seperti Pak ya tadi katakan. Nah, teman-teman bisa memukul itu. Plak. Seperti itu, nanti baru akan ada pola yang tadi sudah disampaikan oleh Pak ya. Oke, sekarang lanjut Pak ya. Yang mana Untuk nih? pola. Yang mana nih? Untuk ya, pola plak. Oh, pola. Satu dua aja ini. Satu ah. Nah, Ah. Ah. cuma gini aja tuh mungkin Polanya, mungkin satu dua apa satu itu saya tidak tahu. Karena pola ini yang disebut yang saya sebut pola baku ya Pola baku. harus ini yang dimainkan. Iya betul sekali. Jadi ini agak istilahnya balik penguat nih. Penguat ya. volume power Power. kirinya itu. Power kirinya harus kuat nih. Itu baru pola plak. Lari ke Cung. cung. Sekarang Ada jembatannya jembatan untuk ke ke cung. Ya, Oke. jembatan. Itu ada penghubung antara keblok menuju ke cung. Lari ke cung sama cedit. Dip.
sudah umum lah. Umum ya. Oke. Iya. Itu yang udah umum ya. Udah umum. Dia harus mengalir itu teman-teman. Artinya di program ya. Di program. Tapi tidak istilahnya. Tidak baku. Tidak baku. Ya, ya. Jadi seperti ini Pak Yan. Sekarang banyak sekali ada pola-pola kekendangan yang seperti Pak Yan tadi katakan. Ada ketika Pak Yan tadi sempat bercerita. Sekarang anak-anak banyak sekali ada belajar pola ini ketika tapi bermain akhirnya berceraduan seperti itu. Jadi tidak pada prinsipnya. Yang terpenting buat Pak Yan itu adalah ketika bermain penuh dengan prinsip apa yang dikatakan tadi, memegang warna suara. Seperti itu yang paling terpenting ya Pak Yan. Itu yang paling terpenting teman-teman. Jadi bukan polanya yang terpenting. Jadi ada pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, akhirnya kembali pola 1. Tapi akhirnya tidak akan harmonis. Ya. Dipaksakan. Dipaksakan, terkesan dipaksakan. Ya. Sekarang coba Pak Yan mohon untuk menampilkan pola sederhana 1 2 yang mengalir begitu supaya sederhana tapi mengena begitu Pak Yan. Ya. Lagu ini pola-pola yang paling untuk pola dasarnya ya cukup yang kayak tadi ini. Ini yang dilupakan untuk saat ini pemula-pemula yang saya maksud dilupa itu adalah pakemnya, pakem angsal. Ini yang ditekan. Masalahnya yang kita pimpin itu bukan satu orang kalau berbarungan. Iya. Berapa tuh? Jadi ada satu barung. Satu barung berapa orang tuh? Sekitar 30. Nah, mungkin lebih. Lebih 40 lah yang Pak Suling. Itu yang 40. Kita pimpin. Iya. Ini yang dengan pola pakan angsal siman dulu itu kan. Ya, kan ada angsal bawa seperti itu. Ya, kalau seperti itu bagaimana? Harus ini lah kita harus tegas. Penegasannya. Iya. Kayak lagu Gedang Renteng. Gedang Renteng. Selalu ada itu. Oh iya. Coba jangan tidak bingung nih galang. Masalahnya orang penari itu bukan orang musik ya. Bukan tari dia, bukan seorang penari dia. Kalau apanya nih Pak? Gedang Rentengnya itu misalnya. Gedang Rentengnya. Itu kan ada orang awam-awam itu. Oh, awam-awam ya. Jadi yang tidak bisa menari bukan penari. Bukan penari. Oh iya. Coba. Jadi ada tanda-tanda. Oh ngerti, nah ibu orang tadi itu ngerti ya. Tapi untuk penekanan angsal kan tidak ada. Ya betul sekali. Kan ada guru melodi yang menuntun tukang kendang. Ya. Alangkah baiknya tukang kendang yang menuntun melodi. Itu.
kesempatan untuk beralih gini lah dia. Oh, yang ngayun jadinya ya. Itu makanya artinya untuk adik-adik Ya, adik-adik. penekanan pola angselnya harus jelas. Ada misalnya kayak ininya harus ada ini. Ini udah baku ini harus ini yang dilakukan. Oke. Jadi pada saat angsel itu yang keras itu harus pada saat yang plaknya. Ya, tepat D. Jadi itu sebagai clue. Aha. Jadi itu clue-nya itu dasarnya. Ini kalau mau angsel. sudah dari potret angsel itu kita sudah belajar dinamika ya. Dinamika. Iya. Iya. Cara orang Bali kondisi redumun keras ya gigis ya. Keras ya gigis. Kan ada keras, ada gigis. Kan Ya, betul sekali. Untuk pola-pola kesiapan itu yang apa namanya? Kan ada pola-pola angsel bawah ada kan di kesiapan kan cara grafik no. Iya. Kita pakai Ya, Ya, itu ya. perlu penekanan seperti bikin terus ya. Kalau seperti di tari itu mungkin pada saat nyipak ya itu ketepak. Maaf ini agak ini pembicaraannya. Ya. Memang harus itu Mengubah. yang di kan. Iya, dilakukan. Dilakukan. Penekanan keplak nih kok. Iya. Makanya dari kembali ke awal kita harus mengenal pola permainan. Keplaknya bagaimana. Iya. Harus kita yang merasakan itu. Iya, betul ya. Setelah kita merasakan baru orang lain. Yang gini. Iya. Itu Apalagi merasa- pada saat hubungan antar penari dan tukang kendang seperti modelnya jauh itu sangat penting sekali ya, atau pertopengan. Ya. Kalau pada saat nyipe itu tidak direspon oleh tukang kendang itu akan terasa hambar Pak ya. Ya, itu dah. Betul. Ya. Nanti Ya. lain waktu dibahas gitu. Ya, Untuk- ya. Ini Jadi itu hanya sangat untuk penting. Dasar Dasar. bermain kendang. Iya, betul. Pola kiri. Pola kiri. Orang tua kita dulu tuh milpil itu Milpil, ya. milpil apa ada istilah nikah yang karena bahasa gininya gini Sanskrit. bahasa ya Sanskrit ya. Bang, Milpil itu seperti apa Pak? yang tadi itu yang tekasnya ini tekas ya biar apapun posisinya tegas gininya tekas ya. Iya. Itu kan kalau bisanya dibawakan dengan kendang yang lebih besar, Pak ya? Sama saja ya. Atau kalau bebarongan juga sama semua ya. Nah, ini untuk bebarong ini pola ini yang dominan. Iya. Gitu ya kan. Bisa diolah ya? Olah lagi ya dengan metode yang tadi itu. Metode ya. Ada pola-pola gini kan. Ya,
ini aja dengan mukul aja nih. Oh, ya. Dengan sesuaikan yang tadi itu segitiganya. Segitiga. Karena cedok boleh sih nyak. Itu yang penting ya. Yang diprogram di sini. Iya, betul. Ini pakai padu banyak gitu ya. Ya. Pak gitu banyak gitu ya yang kan kena bom dhuwur ini itu sih nyak dia gitu Iya. biasanya karena di ini tidak Tidak terprogram. nah Hmm. gitu. Ya. Nah, artinya Hmm. pola-pola yang untuk bebarongan itu pola kirinya dominan. Dominan. Nah, dengan cedoknya cuma membantu aja dia. Cedok aja ya. Membantu aja dia. Misalnya, buat sekarang kita belajar pola tendang barong. Dengan tadi pola kirinya itu kan sudah apa namanya itu sudah ditata ya. Iya. Harus begitu kan. Itu pun cara cedokannya itu Pak ya cedok kan nangun ketiang malu alih rahasia nih kita misalnya ini main cedok ini bukan main plak ya. Kalau kombinasi dengan plak ini dia ini yang saya maksud dengan segitiganya harus bagus. Iya. Maksudnya gitu loh. Kan kadang-kadang ada yang gitu kan? Ya, ada. Kadang-kadang ekspektasi tidak memenuhi realita. Jadi apa namanya ketika pikiran ingin jeduk ternyata saud Saud ya itu. Kan kita pola jeduknya jangan susah dulu. Ya. Jangan salah. Ada tiga aja. Ada tiga. Untuk kan? Untuk kan do sebenarnya. Untuk kan do. Maro ada atur ya. Betul ya. Ada cetak nih. Gitu dia. Iya. Asalnya juga harus pakemnya seperti ini. Yang nyerang. Apa penekanan deh? Oh. Cengirang. Itu kan main sedok dia. Duk. Iya, bisa dikombinasikan. Itu. Nah, Ada yang itu. Ada yang dibuat las aja bayu kini pada dia nih. Nyerang gitu pada dia nih. Las aja bayu tuh nih mas. Masih gitu ya, kabut las aja bayu tuh. Iya. Kadang barong, udah main-main harus Tenaga full. nih. Nafas, otot. Iya. Ibu otot pada cara megangso ya bek acar begini lah leh, saya menyerang.
Nggih. Pasti bisa kita nane pasti gitu ya. Terus lemas nih. Nggih. Itu pun di kendang gua aku untuk main kendang apa ya ada nih tuh bin pasti ini lemas sama lu. Iya. Tuh. Berarti ada cuman 3 pola untuk jeduganya. Ya. Dibantu dengan taknya itu pun sama juga. Oh. Patuh tuh. Jedognya patuh masih. Nggih. Patuh tuh. Iya. Oh, tengahnya enggak. Nggih. Berarti itu kuncinya. Nah, mana dah kombinasi dengan kebiasaan kita main pola Dengan pola plak. apa? Kan ini. Ganti dah. Ya. Ini bukan anu, ini pengalaman ya, pengalaman Kiang. Iya. Karena sing ngidang ngalih-ngalihin biyen dijak apa. Sing ngidang biyen terus serang kan. Cuma yang ngidang kan jadi ya motif-motif kita main motif aja, Motif, tapi ya. dengan pola jedog yang sama tuh. Misal cara gendeng cara nah tapu-tapu Borongan. Itu pun suara yang ditampilkan harus jelas. Iya. Yang tadi Tidak leco mbak. ya. Iya. Nah, yang tadi itu kembali saya tekankan pentingnya mengenal pola Warna suara. pola cara kita bermain itu yang harus kita kenal. Iya. Ya bos singkat itu dok akso main gitu Benar, model. ya, betul sekali. Ya. Betul. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ya. Ini kan kalau ini kan memang gampang nih. Aduh sebenarnya tuh coba menek yo ben program ini apa sih nggak Gidang. itu Nah. ya. Ini pun pengenalan nah, kalau boleh saya bilang pengalaman adrenalin. Ya. Yang gua ngebor agak runtak, yang gua besu-besu banget. Tegang bilang Tegang, gitu, ya. tegang, otot tegang. Iya. Apa istilahnya nervous? Nervous ya. Nervous. Kita modal untuk tabu-tabu untuk mengiringi tari barong, saya cocok banget ini. Dan cocok. Dan cocok. Iya. Karena Kalau kita- barong berarti harus milpil ya Pak ya. Harus mipil karena kita menebak orang yang berada di balik topeng, Ya, di balik bulu. Balik bulu ya. Ngamal nak mengkap, engkan nak mengkap. Nggih. Genit ya gini kadang ngangselnya nah. Itu modal nah. Kan bulu nih. Ya, Bulu oh nih. di barong Pak ya. Iya. Ngamal nak mengkap,
itu yo. Tabuan mesti di tengah kan. Tabuan mesti di tengah kan. Kadang ngangsal pada ya aduh di tengah gitu. Itu model ya. Ya. Berarti harus feeling. Ya, Feeling. main kan kita apa ada istilahnya istilahnya ada itu Aksi apa namanya? Aksentuasi. ya Respon. merespon apa ya kayak kemudian kan ini Kemudian. bawa siap gak mungkin lah gue kan ngoyong Iya. atau sang kemudian Iya. ruang itu Iya. Baik, teman-teman. Menarik sekali perbincangan kita hari ini. Jadi dari tadi kita sudah diberikan banyak pengalaman oleh Pak Ian Magde Sanur tentang kendang jeditan dan juga pola kendang bebarongan. Demikian. Jadi kalau ini dibahas lagi mungkin akan tidak sampai dengan waktu 3 jam dengan 4 jam. Mungkin akan sampai besok, teman-teman. Mungkin di lain kesempatan nanti ketika sudah banyak permintaan dari teman-teman, nanti mungkin akan dibahas lagi tentang pola-pola atau ornamen-ornamen yang lain, dan juga tentang respon atau aksentuasi yang kita berikan dari pola kekendangan terhadap tari seperti itu. Mungkin pemirsa atau teman-teman di rumah akan lebih penasaran lagi, silakan jangan lupa di subscribe Sarung Olid TV. Demikian. Yeah.